Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saatnya kita lanjutkan jumpa kita dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen berencana menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia di sekolah menengah atas atau SMA. Meski sistem penjurusan itu baru saja ditiadakan di era kementerian sebelumnya, kebijakan ini akan segera berlaku melalui peraturan menteri yang dimulai tahun 2025 ini. Dan kami ajak Anda untuk membahasnya. Kami sudah hadirkan narasumber pemerhati pendidikan Doni Kusuma Albertus dan juga melalui sambungan Zoom Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kadarmanta Baskara Aji. Pak Doni, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama, Pak Aji, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Sehat, Mas Doni? Sehat sama-sama. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita mulai diskusi, kita simak dulu tayangan grafis berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, pada tanggal 11 April 2025. Ini bocoran, jurusan akan kita hidupkan lagi. Nanti akan ada jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Ada satu lagi statement dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan cara seperti itu, maka kemampuan akademik seseorang akan menjadi landasan ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi ke jurusan tertentu dan bisa dilihat dari nilai kemampuan akademiknya. Ini jurusan saya dulu waktu SMA. Iya, saya juga ada jurusan dulu. Apa dulu jurusannya, Pak? Saya A3 istilahnya. Oh iya, A1, A2, A3. Iya, A1, A2, A3. Iya, benar. Saya A3 yang sosial. Berarti kita udah tua ya. Generasi jadul. Iya. Komentar Pak Don soal penjurusan kembali ke IPA, IPS, Bahasa. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ya, kan banyak orang menganggap ini kita kembali lagi ke penjurusan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan kebijakan, mulai dari kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka, itu sebenarnya saling melengkapi ya. Istilahnya saja diganti. Kalau di kurikulum 2013, penjurusan itu kan memang sudah ada strukturnya, sudah ada mata pelajarannya, rumpun-rumpunnya sudah dikelompokkan, lalu kemudian ada yang namanya lintas minat. Jadi anak-anak yang misalkan IPA, lintas minatnya di IPS. Yang IPS bisa melintas minat di IPA. Karena konsepnya adalah interdisipliner. Tetapi yang menjadi masalah kan di era kurikulum Merdeka, ketika memilih penjurusan itu kan sudah langsung siswa udah milih strukturnya seperti ini saja. Nah, ini kemudian dianggap kok kurang fleksibilitas. Maka oleh Mas Nadiem diubah. Pengubahannya adalah dengan memberi ruang kepada anak-anak untuk memilih mata pelajaran. Tetapi memilih mata pelajarannya itu mata pelajaran yang sudah dirumpunkan juga. Oke, merdekanya di situ. Merdekanya di Tapi situ. mata pelajarannya tidak berubah, rumpunnya yang diatur. Diatur. Oke. Dan banyak banget ada, misalkan ini IPA rumpun campuran. bukan lagi cuma A1, A2, A3. Bukan, Oke. tetapi ada yang campuran, yang sosialnya, ada IPA-nya gitu. Tetapi dalam proses pendampingannya nanti anak-anak diarahkan untuk dijuruskan sesuai dengan karir yang akan dia pilih di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari dulu kan saya mengatakan, peminatan atau pilihan yang di eranya Mas Nadiem itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan penjurusan. Oke. Karena faktanya dia memilih mata pelajarannya apa? Ya mata pelajaran sesuai dengan jurusannya. Gitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan di kurikulum Merdeka adalah ketika siswa itu sudah memilih ke penjurusan, tadi Pak Mukti mengatakan bahwa nanti untuk tes kompetensi akademik itu dikaitkan dengan keperguruan tinggi. Iya. Nah, Mas Nadiem itu menghapuskan tes berbasis rumpun keilmuan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Itu yang kemudian menjadi keluhan dari para rektor dan universitas. Karena apa? Perguruan tinggi tidak mampu menyaring mahasiswa yang terbaik dengan sistem yang di dalam kurikulum Merdeka. Karena seleksi masuk perguruan tinggi hanya berdasarkan tes potensi skolastik yang isinya penalaran, matematika, itu literasi matematika, literasi bahasa, dan bahasa Inggris. Karena itu bisa saja anak dari jurusan yang mungkin lebih banyak mata pelajaran IPA, IPS-nya masuk ke kedokteran. Karena hanya 4 bidang itu yang diujikan. Nah, ini kan menjadi persoalan. Karena apa? Kalau mau menjadi seorang dokter... Persoalan bagi perguruan tinggi atau peserta didik? Bagi perguruan tinggi menyeleksi mahasiswa yang terbaik, bagi peserta didik, dia nggak punya persiapan. Oke, tahan dulu Pak Don di situ. Itu lalu menjadi masalah nantinya. Saya ke Pak Aji dulu soal ini, karena ini akan terkait dengan tenaga pendidik ya, atau guru kan. Bagaimana Pak Aji, mindset seorang guru juga kan harus adaptif, kemudian fleksibel. Dan
kebijakannya berubah, ya saya menggunakan istilah berubah terus, tapi kata Pak Don tadi sebenarnya bukan perubahan tapi perlengkapi lah ya. Memperbaiki apa yang kurang. Gitu kan. Oke, Pak Haji, catatan Anda soal kembali ke jurusan IPA IPS ini. Ya, kalau sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, saya sepakat. Jadi harus ada keberlanjutan antara pendidikan di tingkat SMA dengan perguruan tinggi. Itu harus ada keberlanjutan. Kalau nanti sendiri-sendiri, maka kemudian kita tidak akan bisa temukan hasil yang terbaik pada saat anak-anak ini nanti masuk ke perguruan tinggi. Tapi seperti pertanyaan Mas Doni, kaitannya dengan bagaimana dengan tenaga pendidik. Pada prinsipnya kami dari PGRI sudah selalu siap untuk melakukan berbagai macam perubahan untuk supaya tidak kaget kalau ada perubahan-perubahan demi perbaikan di bidang pendidikan. Tetapi tentu bukan hanya soal guru saja, tetapi berkaitan juga dengan infrastruktur yang lain. Karena jumlah guru juga sudah diatur sedemikian rupa, kemudian peralatan, perlengkapan yang ada di sekolah juga sudah diatur sedemikian rupa, maka kalau kemudian kita ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih berdasarkan minat saja, maka yang terjadi adalah tentu tidak bisa optimal proses pembelajaran atau pendidikan di Indonesia ini. Maka kemudian perlu ada penyatuan antara minat dan bakat. Minat apa? Anak-anak itu minatnya di mana? Itu biasanya berdasarkan hampir seperti keinginan anak-anak. Sukanya di mana? Ya. Tetapi untuk bisa memilih kesukaan yang cocok atau minat yang cocok, maka itu perlu ada bakatnya dipandu oleh sekolah. Nah, dari sini kemudian akan muncul hasil optimal terhadap pembelajaran yang ada di SMA. Dan adanya jurusan-jurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa, atau kalau di madrasah aliyah ada agama, itu adalah hal yang memang sudah disiapkan sejak awal, sehingga segala kelengkapan yang ada di sekolah, baik itu guru maupun sarana prasarana, tentu akan menghasilkan hasil yang paling optimal. Apalagi kalau kemudian kita sambungkan dengan kontinuitas, dengan keberlanjutan pada saat harus masuk di perguruan tinggi. Itu Mas Doni. Pak Haji, saya pengen tahu sebenarnya kompetensi guru itu berdasarkan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran atau dibagi berdasarkan apa itu Pak? Jadi memang ada dua. Masing-masing guru itu pada saat belajar di pendidikan di mahasiswa itu tentu belajar tentang kompetensi mata pelajaran tertentu. Tetapi kemudian kalau kita bicara tentang rumpun, maka mata pelajaran itu akan diajar oleh guru yang berbeda-beda. Ada kimia, ada fisika, ada matematika, gurunya berbeda. Tetapi itu adalah satu rumpun. Sehingga kalau satu rumpun itu bisa dipelajari oleh siswa dengan guru yang punya kompetensi, jumlah guru yang cukup, peralatan yang cukup, maka hasilnya tentu akan maksimal. Sehingga kalau pertanyaannya, guru itu dasarnya rumpun atau kompetensi, dua-duanya masuk di situ. Karena seorang guru itu punya kompetensi tertentu, tetapi dia mengajar pada rumpun tertentu. Misalnya IPA, IPS, atau bahasa. Itu Mas Doni. Ya, Pak, apakah seorang guru wajib menguasai mata pelajaran yang dalam satu rumpunnya? Oh tidak harus semua satu rumpun itu dikuasai oleh satu orang guru. Karena guru tetap akan menguasai satu mata pelajaran. Misalnya tadi saya contohkan, kalau seorang guru itu kompetensinya di fisika, maka dia akan konsentrasi mengajar fisika. Tetapi dia akan satu rumpun dengan guru yang mengajar fisika. Kimia begitu ya. Jadi ini yang guru itu menguasai satu rumpun atau dia tentu berbeda dengan pembelajaran yang ada di sekolah dasar atau di SMP. Itu masih ada yang seorang guru itu harus menguasai satu rumpun. Tetapi kalau sudah masuk di SMA, maka kemudian dia akan menguasai mata pelajaran tertentu. Dan ini memang di mana-mana di dunia ini yang sekolahnya bagus-bagus itu selalu mengedepankan bagaimana supaya semakin tinggi tingkat
belajarnya itu akan semakin menjurus, akan semakin konsentrasi pada hal tertentu. Ya, Sehingga kalau spesialis, kemudian di SMA itu dibebaskan, maka tentu tidak akan sampai kepada spesialisasi. Betul. Nanti kalau sudah lulus dari SMA yang mulai spesialisasi, ada IPA, IPS, dan bahasa, maka masuk di perguruan tinggi akan lebih spesialisasi, sehingga dia akan menguasai kompetensi tertentu gitu, Mas. Ya. Baik, baik. Menarik. Ini semakin pertajam diskusi kita. Tapi Bapak-Bapak kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita tentang hidupnya lagi jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Mendengar kata IPA, IPS, bahasa ya Pak Don, Pak Aji, atau A1, A2, A3, ya kita jadi flashback ya. Kita masa-masa SMA. Tapi kan kita sempat mengalami kurikulum merdeka. Ya, dan itu tahun 2022. Ya. Artinya 2022 ke 2025 itu singkat sekali. Cuma 3 tahun kurang gitu kan. Ya. Saya ajak Anda berdua, Bapak-Bapak dan pemirsa, kita flashback kembali statement dari Menteri Nadiem Makarim waktu itu saat kurikulum merdeka kemudian diberlakukan. Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, Pak Don, agar selaras dengan pernyataan Anda ini saling melengkapi, memperkuat, kita harus bicara standar kualitas. Betul. Ya kan? Indikatornya apa? Betul. Jadi kalau yang disampaikan Mas Nadiem tadi, itu ada logika yang terbalik. Karena kurikulum merdeka itu diberlakukan, maka perguruan tingginya mengikuti logik di dalam kurikulum merdeka. Padahal seleksi masuk perguruan tinggi itu berbeda dengan cara anak memilih seperti itu. Yang menjadi masalah adalah, loh, ketika anak memilih minatnya, kenapa pada saat seleksi masuk ke perguruan tinggi, ketika diintegrasikan, itu tidak ada ujian loh yang untuk menyeleksi, mendiskriminasi anak-anak. Misalkan kalau di dalam ilmu pendidikan itu nanti akan adanya namanya ceiling effect. Kalau misalkan nih di satu fakultas kedokteran, skor untuk tes potensi skolastik 100 misalkan, itu bisa ada dapat anak yang 100 itu ada 50-an. Padahal yang dibutuhkan hanya misalkan 25 kursi. Bagaimana menyeleksi seperti itu? Tentunya seharusnya mendiskriminasi, harus ada ujian berbasis rumpun mata pelajarannya. Jadi kalau kita berbicara masalah standar kualitas pembelajaran, di era Merdeka Belajar itu tidak ada. Ujian nasional sudah tidak ada, berarti nilai hasil belajar individu tidak bisa diuji secara objektif oleh lembaga yang mandiri, yang memang itu diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 35, kemudian masuk perguruan tingginya, tes berbasis rumpun, itu tidak ada juga, diganti dengan tes potensi skolastik. Sebentar, Pak Don, tolong berikan pemahaman yang lebih sederhana. Saya belajar, saya bebas memilih mata pelajarannya. Kemerdekaan memilih mata pelajaran, bebas belajar apa saja, membuka ruang pikir lebih terbuka. Betul. Oke kan, firm kan soal itu. Karena itu memang siswa diberi kebebasan, kemerdekaan untuk memilih mata pelajaran sesuai peminatan dan nanti penjurusannya, seperti kata Mas Nadiem kan. Nah, terus kok tiba-tiba harus ada indikator pengukuran penilaian. Nah, itu bagaimana? Karena saya sudah merdeka untuk memilih belajar, tapi harus diukur gitu loh. Iya dong. Kalau kita mau menentukan kualitas pendidikan nasional, kita kan harus tahu hasil belajar anak-anak itu bagaimana. Tercapai apa enggak? Tercapai atau tidak. Nah, Mas Nadiem membuat apa yang disebut asesmen kompetensi
asesmen nasional berbasis kompetensi, Iya. berbasis komputer, ANBK. Nah, ANBK itu bukan menguji individu per individu dan bukan pada akhir tahun pelajaran, tetapi menguji hanya matematika sama literasi. Oh. Lalu kemudian itu untuk memperbaiki sistem. Nah, apa yang dilakukan Mas Nadiem itu adalah memenuhi pasal 358 Undang-Undang Sisdiknas. Iya. Pemerintah bisa mengevaluasi sistem. Sistem ya? Sistemnya. Oke. Tetapi pasal 57 Undang-Undang Sisdiknas mengatakan bahwa hasil belajar peserta didik itu harus dinilai apakah sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kualitas Kontrolnya, pendidikannya. Ya, betul oke. dong. Quality Bukan controlnya. sistemnya. Bukan sistemnya. Jadi di undang-undang kita ada dua sistem, Mas Doni. Mengevaluasi sistem dan mengevaluasi ketercapaian standar nasional pendidikan. Dan salah satu ketercapaian itu adalah standar kompetensi lulusan. Tes untuk standar kompetensi lulusan mendasarkan diri pada materi pembelajarannya yang namanya standar Ya. isi. Lebih penting yang mana bagi peserta didik untuk masa depannya? Ya tentu saja, kalau saya secara pribadi belajar, saya harus tahu dong di mana kemampuan saya. Karena misalkan saya ingin masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, saya kan harus punya alat ukur Ya, ya. untuk mengukur sejauh mana nilai matematika, IPA, IP saya, karena saya mau mengajukan untuk beasiswa. Lah kalau alat ini tidak ada, Ya. waktu itu yang dipakai adalah ujian nasional. Ujian nasional tidak ada, lalu bagaimana? Nah sekarang ujian nasional tidak ada, ketika anak sudah peminatan di kurikulum Merdeka, masuk perguruan tinggi yang tadi kata Mas Nadiem itu disesuaikan dengan penjurusannya. Loh kok universitas tidak memperoleh mahasiswa yang terbaik sesuai dengan penjurusannya? Atau singkatnya begini, saya sudah Mungkin kalau ada jurusan merdeka di universitas baru masuk situ ya? Iya, jadi kan misalkan nih, saya suka matematika atau saya Iya. suka kimia. Tetapi pada saat masuk perguruan tinggi, yang diuji nggak ada kimianya. Iya. Tetapi yang diuji hanya penalaran berpikir kritis, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Oke. Lalu kalau ke IPB, dosennya kan stres ngajar anak-anak yang nggak Iya. dapat kimia. Iya, iya. Itu yang jadi masalah. Iya. Dan Pak Muti mau mengembalikan ini, yang Oke. disebut tes kompetensi akademik. Itu poinnya sebenarnya. Oke. Jadi bukan masalah penjurusan Iya. atau peminatannya. Menarik ini. Begitu. Saya minta banyak sekali catatan dari Pak Aji karena ini akan menyangkut masa depan pendidikan dan kualitas peserta didik sehingga seperti yang Anda katakan tadi Pak, lebih mudah mencapai cita-cita kalau spesialis Pak ya. Apa catatan Anda Pak Aji? Ya, jadi tadi Pak Doni menyampaikan kaitannya dengan penilaian. Penilaian itu bukan hanya diperlukan oleh perguruan tinggi atau diperlukan oleh para siswa saja, tetapi guru itu sangat penting untuk mengetahui hasilnya Ya. seperti apa. Betul. Pada saat memberikan materi pembelajaran selama 1 semester, itu ada tes. Kemudian pada saat sudah 1 tahun juga ada lagi. Apalagi kalau sudah lulus. Guru itu harus tahu dalam perjalanannya setiap saat dia harus punya penilaian. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa, itu si guru tahu betul, oh ini sudah sampai sejauh ini. Kami memberikan dengan metodologi seperti ini, didapatkan hasil yang seperti ini. Guru akan luas untuk menyesuaikan kondisi siswa yang ada, termasuk di dalamnya menyesuaikan dengan minat dan bakat dari masing-masing guru. Jadi saya kira berkaitan dengan penilaian itu sangat penting. Lalu kalau kemudian penilaian itu tidak kita lakukan, maka menjadi kabur. Sekarang kita taruh sajalah nilai 9 di satu sekolah tertentu dengan nilai 9 di sekolah lain, itu bisa jadi nilainya berbeda, kualitasnya berbeda. Nah kalau sudah seperti itu tentu kita perlu ada penilaian yang dilakukan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, berkaitan dengan bagaimana penjurusan ini memberikan dampak positif, maka yang harus kita ambil adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Doni juga, bahwa di perguruan tinggi itu semakin spesialis tadi. Ya. Ada fakultas teknik, ada fakultas kedokteran, ada fakultas geografi. Pada saat kita belajar di SMP, guru geografi itu sama dengan guru yang lain juga, tergantung dalam satu rumpun IPS. Kalau masuk ke SD lagi, pelajarannya ya IPS itu gitu ya, tidak spesialisasi. Tapi begitu dia masuk ke SMP, ke SMA, bahkan ke perguruan tinggi, maka harus spesialisasi. Pertama, anak itu harus lebih konsentrasi pada materi pelajaran tertentu, dan kemampuan guru kalau dia spesialisasi juga dalam mengajarnya, maka akan didapat hal yang
maksimal. Begitu ada seorang guru kok mengajar fisika, kimia, matematika, tentu hasilnya tidak akan baik. Nah, oleh karena itu bukan hanya dari sisi siswa, tapi dari si guru itu juga perlu ada spesialisasi tadi. Ada guru geografi, ada guru sejarah, ada guru bahasa Indonesia. Nah, ini tentu akan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap hasil pembelajaran, dan hasil itu kita lihat dari penilaian yang kita lakukan secara periodik gitu. Tapi perlu adjustment lagi nggak Pak Haji ketika kemudian kembali ke jurusan IPA, IPS, bahasa dari para guru sendiri, apakah harus ada penyesuaian atau mungkin ada semacam apa yang dilakukan Pak? Saya yakin sekarang ini guru lebih siap untuk memberikan materi pembelajaran dengan penjurusan itu dibanding pada saat di sekolah-sekolah itu diberikan kebebasan untuk memilih kepada para siswa, baik itu dari sisi kemampuan guru maupun dari kemampuan sekolah dalam rangka menyediakan peralatan, menyediakan guru dan infrastruktur yang lain, sehingga kalau kemudian kita akan meneruskan penjurusan ini tentu akan lebih mudah dan lebih optimal untuk memberikan materi terbaik bagi anak-anak. Tapi siap nggak Pak jumlah guru misalnya untuk guru IPA, guru IPS, guru bahasa? Saya takut nanti ngumpul semua di bidang IPA, gurunya lebih banyak, terus sebarannya juga di seluruh Indonesia bagaimana Pak? Ya, sekarang ini posisinya justru sekolah-sekolah itu diberikan guru yang sesuai dengan kebiasaannya di situ gitu ya, minat dan bakat anak-anak. Jadi ada sekolah yang lebih banyak guru IPA-nya dibandingkan guru IPS-nya, karena sekolah itu selama ini selalu menyediakan jurusan IPA lebih banyak. Tetapi kalau sekolah itu biasa menyediakan jurusan bahasa yang lebih banyak, maka dia akan lebih siap dibandingkan kalau kemudian diacak. Tahun ini guru IPA-nya cukup, tapi tahun depan guru IPS-nya yang cukup, IPA-nya kurang, dan seterusnya. Kalau kita berikan kebebasan penuh terhadap siswa untuk memilih mata pelajaran. Karena kalau memilih mata pelajaran, kemudian tidak ada rumpun lagi yang harus diarahkan kepada siswa. Makanya di awal saya sampaikan, harus ada minat, ada bakat. Minat itu siswanya minat kemana? Bakat itu adalah guidance atau panduan bagi siswa untuk mengenali minatnya seperti apa. Bisa jadi seorang siswa itu berminat untuk IPA, berminat untuk fisika, untuk biologi, tetapi dia belum tahu betul dengan bakatnya. Nah, yang tahu bakat untuk memberikan arahan bakat itu adalah guru. Oke, Pak, satu lagi Pak Haji, rasio guru di Indonesia udah apa ya istilahnya, udah sesuaikah atau bagaimana nih sekarang angkanya? Ya, terus terang kalau dari si jumlah keseluruhan rasio guru itu sudah bagus. Tetapi pemerataan penempatan guru ini yang masih belum seperti yang kita harapkan. Guru-guru tertentu di daerah-daerah yang di perkotaan bisa jadi gurunya itu pas atau berlebih, tetapi di sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah tertinggal, terpencil, itu gurunya kurang. Gitu. Oke, baik. Itu PR ya. Pak Don, ada statement dari Menteri Mukti lagi yang akan kita lihat sama-sama berikut ini. Atau MBG Nah, ada mahasiswa yang dia itu IPS, ya, seperti Pak Doni ya, SMA-nya ya, IPS saya. Oke, tapi diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, itu bisa jadi jeblok dia selama kuliah. Diterima sih diterima, tapi begitu kuliah akan jadi kesulitan tersendiri karena dasarnya tidak berbasis mata pelajaran yang selama ini dipakai dalam asesmen nasional yang diperlukan pada masa Menteri Mas Nadiem itu. Oke, ini seperti kata Pak Doni juga tadi. Satu lagi nih, jadi bukan soal persoalan yang dulu keliru atau tidak. Kepentingannya adalah memberi kepastian dan landasan bagi para pengambil kebijakan berdasarkan tes kemampuan akademik. Confirm ya. Tapi Pak Doni, cerita saya dulu nih. Saya tuh cita-citanya masuk A3, masuk sosial. Tapi karena nilainya IPA, disuruh masuk IPA itu hampir sama dengan guru saya dulu. Tapi saya kekeh, saya mau masuk IPS. Saya nggak bisa waktu itu karena saya sangat dengar guru saya. Tapi waktu kuliah saya kembali ke habitat, saya pilih sosial. Komunikasi. Nah, malah berhasil kan? Berhasil di bidangnya akhirnya. Oke, gimana nih? Ya, jadi memang apa yang disampaikan Pak Mukti itu bisa saja terjadi kalau anak ini dalam proses pendampingannya, itu kan sebenarnya proses pendampingan ada dua.
ada ketidakmampuan mungkin dari pendamping untuk mengarahkan peserta didik untuk memilih jurusan yang tadi misalnya sebenarnya anak ini kan mau ke kedokteran. Tetapi ternyata anak ini karena mungkin aku supaya nggak terlalu banyak tugas dan lain-lain ke IPS saja. Jadi milih yang gampang-gampang. Tetapi dia sudah yakin nanti saya kuatin aja di matematika, kemampuan berpikir, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dia bisa lolos. Tetapi ini kan merugikan anak itu sendiri sebenarnya. Tetapi bisa jadi apa yang disampaikan Pak Muti tadi, dia dari IPS, tetapi sebenarnya dia mata pelajaran pilihannya itu kimia dan biologi. Cuman yang jadi masalah adalah kalau ada yang seperti ini, universitas itu kan nggak bisa memilih sebenarnya si A atau si B yang lebih kompeten sebenarnya masuk di fakultas kedokteran atau tidak. Nah itu nanti akan sebenarnya yang dirugikan perguruan tingginya dalam masa depan. Karena dia tidak memperoleh mahasiswa yang terbaik yang memang dipersiapkan. Nah, kasihan juga mahasiswanya. Betul, itu di IPB udah banyak keluhan-keluhan. Jadi istilahnya nggak dapat kimia, nggak dapat biologi, tetapi masuk di pertanian dan lain-lain. Itu kan lalu mengalami kesulitan. Jadi gurunya atau dosennya bisa juga merasa harus kembali ke awal, lalu kemudian dari mahasiswanya sendiri, dia juga ya saya nggak dapat waktu di SMA itu. Nah ini kan tentu saja tidak boleh terjadi. Nah ini pertanyaannya, kalau kita harus menjaga kualitas dengan standar kualitas yang harusnya kita miliki itu baik, kan ada satu era di masa kurikulum merdeka, kemudian kita kembali ke jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Ada satu generasi yang kemudian masa transisi, dia masih mengalami pendidikan di kampus sekarang ini. Nah itu bagaimana nanti mereka ini yang sudah terlanjur? Kalau yang mereka sudah ada di kampus, ya tentu itu kan menjadi bagian penting bagi evaluasi ya. Itu udah nggak bisa ditarik mundur lagi kan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah anak-anak yang sekarang itu kan banyak masyarakat protes. Ini anak-anak akan jadi kelinci percobaan lagi. Kemudian yang sekarang ini bagaimana memilih penjurusan yang tidak dapat IPA maupun IPS gitu kan. Padahal kan Pak Muti jelas loh ngomongnya. Yang wajib itu kan matematika dan bahasa Indonesia. Lalu kemudian yang penjurusan silakan milih. Artinya kan kalau saya milih kimia sebagai peminatan saya, penjurusan saya, karena saya mau jadi ahli kimia atau forensik dan lain-lain, nanti pada saat tes kompetensi akademik, ya saya akan memilih kimia dong. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah budaya kita selama ini, karena kita selama kurikulum merdeka itu tidak ada assessment yang rigor, tidak ada assessment yang objektif dari lembaga luar terhadap hasil didik anak-anak, dan bahkan nilai rapot pun dimanipulasi sedemikian rupa untuk proses masuk jalur prestasi ke perguruan tinggi, itulah yang menjadi persoalan. Jadi manipulasi nilai seperti kata Pak Aji tadi itu sebenarnya sudah terjadi sejak kurikulum 2013 dengan adanya namanya kriteria ketuntasan minimal. Itu menurut saya kebijakan K13 yang paling absurd. Kenapa? Karena itu tadi nilai 9 di satu sekolah dengan nilai 90 di satu sekolah lain bisa berbeda. Karena kriteria minimalnya berbeda. Dan itu bisa merugikan anak-anak ketika dia masuk ke perguruan tinggi di luar negeri dengan basis beasiswa. Karena biasanya nilai untuk kreditnya harus minimal B. Lah ini anak nilainya 85, tetapi C. Coba bayangkan, kan nggak masuk akal. Di-upgrade ya? Di-upgrade, karena mengapa 85C? Ya karena kriteria KKM-nya itu 85. Dan kebanyakan sekolah negeri menaikkan kan nilai, pasti manipulasi terlalu banyak. ada beban juga yang ditanggung guru, Pak Haji, bagaimana agar kurikulum, sebenarnya apapun namanya, jangan sampai itu kita membuat guru itu jadi, maaf ya, tempat sampah gitu loh. Semua beban itu ada di guru, apalagi target dari sekolah, target dari dinas dan sebagainya. Ya kalau memang ini bisa membuat kurikulum kita lebih baik, peserta didik juga lebih fokus, dan guru-guru juga happy, harus ada jalan tengah. Apa catatan Anda, Pak Haji? Ya, tapi memang seperti yang disampaikan Mas Doni, selama ini guru itu harus bahasa Jawanya ngabei itu, semua hal harus tahu gitu ya. Itu memang yang terjadi seperti itu. Kalau ada hal-hal yang memang menjadi kendala dalam pendidikan itu, maka selalu saja larinya ini adalah kepada guru. Pak Guru, supaya ini matematika diperkuat. Karena ini terjadi kekurangan materi yang ada di IPS, maka IPS-nya harus diperkuat. Itu selalu kepada guru. Tetapi memang kami para guru sudah disiapkan seperti itu. Kami tidak akan kaget gitu kalau kemudian harus melakukan hal-hal yang seperti tadi Mas Doni sampaikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muti berkaitan dengan ini anak IPS kok masuk di kedokteran.
Kalau dia bisa belajar di kedokteran dengan baik, ya itu saya kira satu hal yang barangkali gitu ya, pada saat memandu bakatnya dulu itu tidak pas benar gitu. Tapi kasus seperti itu saya kira tidak banyak. Maka yang paling baik adalah bagaimana seorang anak itu bakat dan minatnya kita satukan, kemudian mulai spesialisasi tadi. Kalau dia dari IPA ya silakan kuliah itu di IPA. Kalau dari IPS ya kuliahnya di IPS. Kalau dari bahasa kuliahnya di bahasa. Maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan kemampuan maksimal yang diharapkan oleh negara ini bisa menguasai hal yang lebih spesifik. Orang lain menguasai matematika, tapi ada orang yang harus betul-betul menguasai tentang bahasa, tentang sejarah, tentang IPS. Itu penting itu karena kalau kemudian semua anak, semua orang itu punya kemampuan di bidang yang sama tanpa memperhatikan bakatnya saja, tetapi hanya berdasarkan minatnya saja, maka sekali lagi kita akan kehilangan sebuah generasi yang sifatnya general, yang sifatnya nggak pernah spesialis. Nah itu nanti hasilnya juga tidak akan optimal bagi negara ini. Ya, ada lagi Pak Doni, lucunya banyak anak-anak peserta didik sekarang ya itu memilih jurusan bukan karena keinginannya, tapi cita-cita orang tua yang diturunkan Dan kepada ikut-ikutan teman kebanyakan. Nah, itu PR lagi loh Pak. Betul, betul. Bisa nggak dikawal dalam sebuah sistem agar artinya untuk menjadi seorang spesialis kan sejak usia dini harusnya sudah diarahkan gitu loh. Betul, sebenarnya ini kan mekanisme pendampingan ya. Ya. Jadi sebenarnya seperti kata Pak Muti kan pengen guru-guru BK, bimbingan konseling itu diperkuat. Saya rasa tes kompetensi akademik, lalu kemudian adanya penjurusan, itu nanti pasti akan berkonsekuensi pada bagaimana penguatan guru-guru BK. Dan itu BK yang benar ya, bukan cuma BK kalau yang ada benar. Kalau ada masalah baru itu. Kalau di tempat saya dulu BK itu pekerjaannya adalah mendata nilai harian anak-anak, nilai ujiannya, kemudian diperbandingkan, dianalisis, lalu dipanggilin satu persatu, kemudian komunikasi dengan orang tua. Nah itu BK yang benar. Kalau ada anak nilainya jelek, ternyata ada masalah sosial, relasi dengan teman, masalah dengan keluarga, atau dia sendiri ada persoalan psikologis, baru nanti bisa dirujuk ke psikolog dan lain-lain. Nah, mekanisme sistem ini sangat penting karena kesejahteraan siswa, well-being siswa itu menjadi fundamental. Tidak mungkin anak-anak itu siap belajar, apalagi Pak Muti ingin menerapkan deep learning ya, pembelajaran mendalam. Itu kan mengandaikan anak bisa konsentrasi serius. Kalau anak itu misalkan pikirannya kemana-mana, dia datang ke kelas, ya gurunya secanggih apapun ngajar, dia tidak akan bisa, Mas. Jadi memang ini tantangan yang tidak mudah, apalagi pasca pandemi COVID, kan anak-anak itu proses belajarnya kurang, lalu kemudian dengan serbuan teknologi digital ini, anak-anak kita kebanyakan main HP. Nah, negara-negara lain sudah mulai membatasi, dan kita juga perlu melihat bagaimana kita memahami ya, teknologi digital oke, tetapi bagaimana membantu anak-anak bisa konsentrasi, belajar dengan baik. Karena kalau konsentrasinya sudah hilang, fokusnya tidak bisa, itu menghadirkan profesor yang pinter ngajar pun tidak akan masuk. Iya, memang saya setuju. Itu sebabnya teknologi pendidikan ya, itu diarahkan untuk mensupport kegiatan pendidikan, bukan malah melemahkan kemampuan peserta didik gitu kan. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam diskusi di NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan perbincangan kita dan Pak Don dan Pak Aji juga teman-teman sudah menyiapkan pembagian mata pelajaran di IPA IPS Bahasa. Tadi sudah sempat ditayangkan, tapi boleh kita review lagi ya. Boleh. Kita lihat lagi apa saja yang menjadi mata pelajaran dalam jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Nah, ini kalau IPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Dulu aku sering bolos ini, Pak. Tapi ya susah karena jurusannya ini. Kalau saya udah sakit perut itu. IPS, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Nah, ini favorit saya dulu sebenarnya nih. Kalau saya dulu favorit karena bisa ditinggal tidur. Kata siapa gampang, enggak juga loh itu. Nah, kalau yang berbasis IPA ya, ini ada astronomi, Jurusan kalau kuliah ya, bioteknologi, kedokteran ya, kemudian kesehatan masyarakat, geologi, teknik sipil, teknik kimia, elektro, ilmu komputer, kemudian SI atau informasi dan masih banyak yang lain. Sementara kalau untuk kuliah yang basisnya IPS, itu ilmu komunikasi, ini jurusan saya, ilmu hukum, manajemen, HI, psikologi, akuntansi, bahasa dan sastra, kriminologi, politik, administrasi negara, dan lain-lainnya juga. Nah, sementara yang
bahasa ya, kita belum lihat bahasa. Ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, kalau bahasa mah udah jelas ya. Bahasa dan sastra itu teman saya ada poliglot. Dia bisa menguasai banyak bahasa. Oke, tapi yang saya mau tanya ini, bapak-bapak berdua, ada yang paling penting yang harusnya masuk, pelajaran budi pekerti dan attitude. Pak Haji dulu, gimana komentarnya Pak? Wah, ini penting ini. Ya, jadi berkaitan dengan budi pekerti kita punya pengalaman. Dulu budi pekerti itu menjadi satu pelajaran tersendiri. Ya, tapi kemudian banyak kritik, banyak hal yang dibicarakan orang bahwa budi pekerti dari mata pelajaran itu akhirnya akan menjadi pengetahuan budi pekerti. Bukan budi pekerti yang diamalkan, bukan budi pekerti yang dilakukan sehari-hari oleh siswa. Nah, oleh karena itu kemudian dikembangkan budi pekerti itu include di seluruh mata pelajaran yang ada, yang kemudian akan membuat anak itu paham, kemudian melakukan sesuai dengan materi-materi budi pekerti. Saya kira dua-duanya hal yang sama. Karena kita bisa belajar pengetahuan budi pekerti kemudian dipraktekkan, atau kita belajar sekaligus praktek gitu ya. Misalnya saja kita juga bicara tentang budi pekerti itu misalnya kaitannya dengan melaksanakan ibadah di sekolah. Pada saat kita mendapatkan materi ilmu budi pekerti, maka orang kemudian anak-anak tahu, oh berarti kalau yang Islam misalnya sholat itu adalah hal yang baik. Kemudian punya tata krama itu adalah hal yang baik. Nah, maka kemudian dia akan praktekkan. Tapi kalau kemudian kita include-kan di dalam setiap mata pelajaran yang ada, yang kemudian semua guru punya beban untuk memberikan ilmu dan meminta supaya anak-anak punya budi pekerti yang baik, itu juga tidak ada persoalan. Jadi saya kira dua hal itu bisa saja dilakukan di sekolah atau di kurikulum itu, bahwa budi pekerti itu kalau kemudian dipadukan dua-duanya, ada ilmu budi pekerti, jadi ada mata pelajaran budi pekerti, kemudian sekaligus semua guru dititipi untuk bisa membiasakan perilaku anak-anak itu dengan budi pekerti yang baik. Karena budi pekerti pun tentu antar daerah satu dengan daerah yang lain juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi lokal di sekolah itu berada. Itu Mas Dani. Oke, baik. Saya harapkan itu tetap positif ke depannya. Karena saya beruntung Pak Haji, Pak Don. Saya merasa generasi yang paling beruntung, kalaupun suka bolos-bolos, bandel, tapi masih tetap sopan, tawadu, dan hormat pada guru. Ya kan? Nah, ini catatan penting kita bersama. Karena banyak orang sekarang menyerahkan kewajiban pendidikan itu semuanya kepada guru. Padahal rumah juga penting. Ya, guru pertama kan di rumah gitu kan. Nah, oke, tapi kita tidak masuk ke situ. Sekarang pertanyaan saya adalah dikotomi antara IPA, IPS, dan bahasa. Ada satu era di mana orang-orang merasa bahwa anak IPA itu sangat pinter. Ya, kemudian anak IPS itu buangan dari yang tidak masuk ke IPA, apalagi yang bahasa. Apa catatan Anda? Ya, pertama dikotomi ini memang terwariskan lama ya antara IPA dan IPS, karena secara nyata mungkin orang berpikir, wah yang IPA itu sains dan lain-lain, kan ilmu-ilmu yang sulit. Dan IPA yang ilmu-ilmu yang sulit ini biasanya hanya bisa diraih oleh mereka yang masuk di dalam golongan status sosial ekonomi atas. Sementara sebagian besar persepsi publik juga dan faktanya ilmu-ilmu yang IPS seperti itu dan anak-anak dengan kemampuan seperti ini itu diidentikan dengan status sosial ekonomi yang rendah. Jadi sebenarnya istilahnya pemisahannya itu sebenarnya bukan hanya antar rumpun atau persepsi publik, tetapi juga dari sisi ekonominya. Dan tentu saja ini sesuatu yang tidak tepat di dalam proses pendidikan dan juga di dalam proses membangun sebuah lingkungan bernegara yang seharusnya bersikap adil. Artinya masing-masing orang semestinya dihargai sesuai dengan jasa-jasanya. Setuju. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang merasa, oh pongah saya seperti ini, saya merasa lebih pintar dan lain-lain. Nah, tetapi untuk menghilangkan persepsi publik ini tidak mudah. Karena mereka sudah merasa ya memang seperti ini. Jadi dan itu seringkali juga terwariskan dari orang tuanya juga seperti proses pendidikan itu. Maka dikotomi ini sebenarnya secara teoritis itu bisa dibedakan. Dan ternyata yang paling sulit adalah bagaimana dikotomi itu kita coba integrasikan dalam lingkup sosial kita. Dan itu yang tidak mudah. Karena ini butuh perhatian, kepedulian,
dari pemerintah untuk hadir terhadap mereka yang lemah, mereka yang tidak mampu. Karena misalkan kalau sekarang misalkan dengan sekolah rakyat, itu saya rasa akan bisa membantu dengan lebih baik. Karena apa? Karena anak-anak dari keluarga miskin itu kalau dia sudah dapat PIP, dapat beasiswa, dapat apapun, tetapi kalau lingkungan keluarganya tidak terbantu, dia ke sekolah, dia akan minder. Nggak mungkin. Maka harus diasramakan supaya ada kesamaan, penguatan sikap, dan lain-lain. Nah, ini butuh kehadiran negara. Jadi dikotomi itu memang IPA IPS itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah disparitas sosial ekonomi, dan ini akan menimbulkan semacam ketimpangan. Nah, itulah yang mungkin nanti perlu diperhatikan. Bagaimana membongkar dikotomi melalui kehadiran negara? Bentuknya apa? Regulasi, aturan, bukan hanya dari regulasinya, tetapi harus ada aksi nyata bagi pemerintah untuk memberi porsi lebih kepada mereka yang kurang beruntung, terutama dalam proses pendidikan. Karena zaman dulu kan masih ada anak dari keluarga status ekonomi rendah bisa masuk ke kedokteran. Betul. Sekarang mana ada? Karena apa? Negara sudah tidak hadir. Terseleksi secara market semua ya. Terseleksi secara market. Dan market itu logiknya adalah kelas, logiknya adalah kapital, maka mereka yang masuk dalam seleksi perguruan tinggi, itu ya mereka yang banyak yang mandiri, yang punya uang, akhirnya menjadi dokter. Dan ketika menjadi dokter pun, sekarang kan kita ada banyak masalah. Ada kasus-kasus terkait dokter ini yang bermasalah di tempat kita. Itu kan sebenarnya ini ya menjadi keprihatinan yang harusnya itu juga di-handle ya. Jadi dikotomi yang memang nanti kalau ini penjurusan ini kembali, setiap guru, juga pemerintah di dalam proses komunikasinya perlu itu menjelaskan bahwa Indonesia ini beragam dan kita sebagai manusia dianugerahi berbagai macam talenta, bakat yang berbeda-beda, maka kita perlu untuk respect satu sama lain. Itu yang penting. Dan ketika ada mereka yang butuh bantuan, negara, pemerintah harusnya hadir. Karena orang-orang miskin itu kalau negara tidak hadir, mereka tidak akan memperoleh pendidikan yang bagus dan tidak akan bisa lepas dari istilahnya lingkaran kemiskinannya. Dan tentu saja kalau ini nggak terjadi, 2045 itu nggak akan ada Indonesia Emas, Mas. Indonesia Emas 2045 itu guru itu gajinya 300 juta, Mas. Harusnya. Harusnya. Dan masing-masing anak yang hidup zaman itu gajinya 1 tahun itu 300 juta. Kan hitungannya $30. $30.000. Iya, makanya kalau bagaimana, kita tidak ingin profesi guru semakin sedikit, ya guru itu harus diperhatikan kesejahteraannya. Iya, nggak ada guru emas nanti 2045. Kalau gurunya aja gajinya masih jauh. Tapi kalau saya Pak Don, saya tetap lebih setuju ya Pak Aji, nun sewu loh Pak. Saya tetap lebih setuju pelajaran budi pekerti itu tetap harus ada, tidak disebar di setiap mata pelajaran. Ya kan? Nah, Anda tadi mencontohkan kasus-kasus di dunia kedokteran yang belakangan ini marak gitu kan. Budi pekerti, attitude itu kan, itu harus betul-betul dikawal dari sejak usia dini. Oke, nah masih soal dikotomi Pak Aji. Jangan-jangan di kalangan guru sendiri juga terdikotomi, guru elit, guru IPA, ya kan, guru ekonomi sulit itu sendiri gitu. Gimana guru IPS. IPS. Ya, sebetulnya bukan guru elit dan guru yang tidak elit, Mas Doni dan Pak Doni. Jadi yang terjadi memang pada penjurusan itu kan memang sebaiknya di kelas 10 di semester 2 gitu ya. Maka kemudian pilihan jurusan yang akan dipilih oleh anak dan kemampuan anak untuk mendapatkan nilai itu sangat diwarnai dengan kemampuan guru. Kalau pada saat dia itu bahkan kalau sejak SMP atau pada saat semester 1 di kelas 1 SMA atau kelas 10, itu guru matematika itu menarik, menjadi idola, sehingga setiap siswa menganggap bahwa matematika itu ringan, itu pada saatnya nanti fisikanya juga begitu, biologinya juga begitu, maka sebagian besar anak akan mendapatkan nilai IPA yang baik dan akan berminat, merasa nyaman, walaupun IPA itu katanya sulit, dia tetap tidak akan merasa sulit karena dia senang gitu. Jadi ini tantangan bagi kami para guru. Bagaimana para guru itu bisa memberikan layanan kepada siswa dengan menarik dan anak-anak itu merasa kemudian senang saja mata pelajaran matematika, mata pelajaran yang lain itu tidak akan setiap Senin kemudian setiap mau ada matematika perutnya sakit, itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Dulu kan sering kalau nanti mata pelajaran matematika gitu kemudian perutnya sakit, nah ini jangan sampai terjadi.
Begitu juga sebaliknya, kalau guru sosiologinya, guru bahasa Indonesianya, guru sejarah, guru geografinya menarik, kemudian anak-anak itu senang dengan mata pelajaran itu, bisa jadi dia nilainya akan baik di situ dan minatnya juga akan ke situ. Nah, ini tentu tantangan bagi kami para guru. Tetapi ada prinsipnya, guru itu punya kewajiban untuk membimbing, mengarahkan kepada siswa supaya siswa itu akan memilih atau berminat pada mata pelajaran seperti yang ada di dalam kemampuan dia sendiri, kompetensi yang sesungguhnya, bukan hanya kompetensi yang dipengaruhi oleh senang atau tidak senang, atau karena pengaruh teman atau karena pengaruh senior gitu ya. Lulusan, wah saya punya kakak kelas yang sudah masuk di fakultas teknik, setelah itu kerja di BUMN yang bayarnya gede gitu. Ya, ini tentu harus menjadi pertimbangan kita supaya anak tidak salah mengambil jurusan. Iya, biasanya pertimbangannya karena melu pacar ya, Pak. Nah, itu juga. Tapi saya penasaran, gitu ya. Saya pengen tahu Pak Aji dulu waktu SMA-nya jurusannya apa, Pak? Saya IPA, Pak. Oh, IPA. Tapi iya. Tapi waktu saya ikut tes perguruan tinggi, saya diterima di arsitektur dan diterima di Visipol. Saya pilih Visipol, Mas. Makanya jadi sekda DIY. Luar biasa. Oke, ini ada satu hal menarik juga ya untuk mendukung agar jurusan ini bukan sebagai penghambat ya bagi peserta didik. Pak Aji, Pak Doni. Peserta didik sekarang kan mereka belajar dengan multi channel learning. Tidak hanya dari satu sumber. Ya kan? Jangan sampai ini malah menjadi semacam pengkotak-kotaan kemudian malah menghambat kebebasan mereka untuk lebih maju lagi gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, pertama-tama untuk anak-anak ya generasi sekarang, mereka kan harus tahu bahwa dalam istilahnya spesifikasi atau spesialisasi dalam karir tertentu itu sudah ada rumpun ilmu yang teruji bertahun-tahun, yang itu sudah teruji dalam praktek juga. Artinya pewarisan keilmuan itu sudah terjadi turun-temurun. Ilmu-ilmu sains, ilmu alam, riset-riset biologi, kimia, fisika itu kan sudah turun-temurun. Dan itu sudah ada jalurnya. Dan kalau orang mau ke sana, ya dia harus ngelewatin ini. Nggak bisa tidak. Karena kalau nggak ngelewatin ini, dia pasti akan tersesat. Tetapi saat ini itu kan ada banyak potensi profesi. Maka sebenarnya penjurusan ini itu menjadi nanti ke depan harus dievaluasi terus-menerus. Karena ke depan itu pilihan profesi itu macam-macam. Iya, makin beragam. Dan sebenarnya kemampuan yang generik itu lebih dibutuhkan sebenarnya. Tetapi juga bukan hanya generiknya. Kalau seseorang sesuai dengan minat dan bakatnya, dia akan masuk di bidang-bidang itu dan dia akan survive, sukses di bidang itu. Jadi penjurusan ini sebenarnya ya perlu selalu kita evaluasi karena perkembangan ke depan kita kan tidak ngerti ya. Profesi ke depan itu kan yang dipenjuruskan ini kan sekarang yang sudah ada. Padahal prediksi ke depan itu, profesi ke depan itu akan banyak. Gitu. Sehingga bahkan yang sekarang ada bisa hilang. Betul. Nah, itu harus segera diantisipasi. Banyak yang hilang tapi banyak juga yang baru. Banyak yang baru. Maka tetap dibutuhkan kemampuan untuk melihat secara luas. Jadi dalam proses pendidikan menggabungkan informasi-informasi yang tersebar di media maya ini menjadi satu gambaran utuh dunia. Bagaimana seseorang melihat dunia lalu menjadi lebih kaya, bagaimana pandangannya nggak cupet, nggak kuper. Nah, itu saya rasa bagian yang harus penting di dalam proses penjurusan itu. Karena penjurusan ini sebenarnya hanya salah satu cara untuk mempersiapkan anak pada jalur profesi yang sudah pasti sebenarnya. Tetapi untuk profesi yang tidak pasti, saya rasa penjurusan ini mungkin ya bagaimana tidak pasti kok kita mau ngejuruskannya apa gitu kan. Padahal di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Oke. Maka kemampuan mau belajar terus-menerus dan terbuka terhadap perubahan itu yang wajib hukumnya setuju. diajar. Terakhir Pak Aji, apa langkah konkret khususnya dari kalangan guru untuk menyiapkan diri menghadapi kembali ke jurusan IPA IPS bahasa ini? Ya, kami para guru melalui PBPGRI mendukung penuh Pak Menteri pada saat diputuskan kita akan kembali kepada penjurusan. Karena kalau dari hasil
analisis kami, data-data yang kami kumpulkan, termasuk kita bertanya ke sekolah-sekolah, itu memang mereka lebih memilih dan lebih sepakat kalau kemudian menggunakan penjurusan. Kecuali nanti akan memberikan dampak positif dan keuntungan para siswa, maka proses pembelajarannya oleh para guru pun akan menjadi lebih smooth. Tidak perlu ada hal-hal yang secara krusial itu harus disesuaikan. Kalau kemudian penataan gurunya harus digeser dari sana kemari, jumlah lulusan yang kita terima juga harus berubah. Tetapi dengan kondisi yang lebih stagnan, ini bukan berarti kita senang dengan status quo saja. Kami suka dengan perubahan, tetapi perubahan itu harus mempertimbangkan segala sesuatu untuk keberhasilan program itu atau sistem itu. Sehingga kami berdasarkan analisis, berdasarkan data, dan juga kita bertanya ke kawan-kawan kita bahwa penjurusan dengan model yang dulu pernah kita lakukan, menggantikan peminatan yang ada di kurikulum Merdeka, ini saya kira kami support penuh dan kami para guru akan siap untuk mensukseskan. Siap. Baik. Matur nuwun, Pak Haji, terima kasih sudah berdiskusi malam ini. Selamat malam. Mas Doni dan Ya. Pak Doni. Terima kasih. Pak Don, terima kasih. Sampai kita Sama-sama. jumpa lagi. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Baik, pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka!